Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar disambut baik oleh investor. Bahkan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan 153 perusahaan asing siap berinvestasi di Indonesia. Akan tetapi di satu sisi publik masih menunjukkan resistensi dan belum lagi Indonesia masih belum bebas dari pandemi dan resesi. Lalu mampukah Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menjamin para calon investor agar tidak lari? Dan akankah target realisasi PMA tahun 2020 bisa dicapai oleh BPKM? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal Tina Talisa dan pengamat ekonomi Afiliani. Kita bergabung bersama para serikandi kita pada pagi hari ini, Mbak Tina dan juga Mbak Afiliani. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Yohana. Selamat pagi, Mbak Yo. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin ke Mbak Tina terlebih dahulu. Kepala BKPM mengatakan ada 153 investor yang siap masuk pasca disahkannya UU Cipta Kerja ini. Apa sebenarnya Mbak yang ditunggu oleh para investor ini? Utuh, kami ingin memastikan dulu bahwa investasi itu tidak hanya yang besar, tapi termasuk juga yang kecil. Jadi UMKM adalah bagian dari investor. Itu dulu yang mesti kita clear. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang diatur bukan hanya terkait dengan investasi besar, tapi termasuk justru perlindungan pada UMKM. Nah, terkait dengan 153 perusahaan itu adalah perusahaan yang besar. Dan tidak hanya PMA, tapi juga ada dari PMDN. Mengenai apa sebetulnya yang ditunggu? Yang ditunggu adalah di bagian hulu terutama, Mbak Yohana. Kita pahami bahwa perizinan adalah hulu dari para pelaku usaha. Di bagian hulu ini perizinan, kita sama-sama juga tidak bisa pungkiri bahwa masih ada ego sektoral. Bahwa masih ada tumpang tindih peraturan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota. Bahwa tidak jarang juga kita menemui adanya pungli. Nah, apa yang dituangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah upaya untuk membuat perizinan berusaha menjadi cepat, mudah, efisien, dan pasti. Itu yang ditunggu oleh pelaku usaha sebetulnya. Lalu di bagian mana di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang memastikan itu akan terjadi? Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan dipastikan diwajibkan elektronik dan terintegrasi dalam kewenangan lembaga OSS atau Online Single Submission. Kalau semuanya elektronik, maka ego sektoral akan bisa diminimalisir. Kalau semuanya elektronik, maka pungli juga bisa diminimalisir. Nah, di bagian ini maka kepastian, kecepatan, kemudahan, dan efisiensi bisa lebih kita jaminkan kepada usaha. Itu di bagian hulunya, Mbak Yohana. Oke, tapi sebenarnya seberapa ringkas sih sebenarnya undang-undang tersebut memotong birokrasi terkait dengan investasi itu sendiri, Mbak? Sangat, Mbak Yohana. Jadi kalau kita lihat sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, sebetulnya sudah ada Inpres nomor 7 tahun 2019 tentang pelimpahan kewenangan kementerian lembaga terkait dengan perizinan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tetapi memang kita perlu reformasi dari sisi kebijakan dan Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan itu. Di mana misalnya nih, kalau kita pahami ya, saat pelaku usaha, investor akan menanamkan modalnya di Indonesia berinvestasi, di antara yang sulit izin lokasi. Izin lokasi ini adanya di pemerintah daerah. Dan dari sisi waktunya itu seringkali tidak bisa memiliki kepastian. Dan perbedaan antara kabupaten, kota yang satu dengan yang lainnya, itu bisa Undang-Undang Cipta Kerja ada NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Apa sih maknanya? Artinya segala kewenangan sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, juga kementerian lembaga adalah dimaknai sebagai kewenangan presiden. Tetapi diatur dengan NSPK tadi. Artinya contoh, seperti Pak Jokowi sampaikan kemarin, Pak Presiden, bahwa kalau izin itu ada waktunya, misalnya 30 hari. Kalau 30 hari tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, kota, pemerintah provinsi, maka dianggap sudah menyetujui sehingga bisa ditarik ke pusat. Nah, ini yang dibutuhkan. Yang selama ini sebetulnya pemerintah pusat tidak punya kewenangan jika memang ada hambatannya di daerah. Begitu, Mbak Yohana. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Afiliani. Mbak Afiliani, bagaimana Anda melihat ini menjadi suatu peluang baik khususnya bagi kita sendiri untuk mendatangkan investor dan menjamin para investor ini ke depan tidak lari? Ya, menurut
saya gini, sebenarnya tujuan dari RUU Ini sangat bagus, tapi pertama persoalannya adalah momentumnya nggak tepat ya, di mana saat ini orang sedang banyak di PHK, pendapatan sedang berkurang, kemudian tiba-tiba muncullah undang-undang ini. Jadi ini adalah masalah psikologis ya, yang pertama itu. Yang kedua, kelihatannya di dalamnya itu kan lebih banyak bicara tentang investor yang baru masuk kan, tapi bagaimana perusahaan yang bisa bertahan sampai hari ini, lalu UMKM juga yang sudah bisa bertahan hari ini, itu mungkin tidak terlihat atau tidak nampak di sana, sehingga seolah-olah ini hanya untuk investor dan itu kesannya hanya investor asing, padahal tidak demikian gitu. Jadi menurut saya sih satu pertama adalah masalah komunikasi, yang kedua masalah momentum ya. Nah yang ketiga, karena ini ada 905 halaman, seolah-olah terlalu banyak gitu. Jadi mestinya kita fokus ya, dan penjelasan kepada masyarakat itu setelah demo baru ada penjelasan. Jadi menurut saya sesuatu yang mau dikeluarkan itu harusnya disampaikan lebih dulu apa tujuannya dan bagaimana dampak terhadap mereka gitu, sehingga tidak orang itu mudah diprovokasi. Apalagi sekarang kalau kita lihat dari kemiskinan yang naik, kemudian PHK-nya juga semakin hari semakin meningkat gitu. Jadi menurut saya sih fokus dulu saja pada penyelesaian ini, nanti mungkin 2021 lebih tepat, karena 2022 saya rasa investor itu baru masuk. Kenapa? Karena kita lihat di berbagai negara saja, investor itu lebih pada sekarang jangka pendek ya, lebih main di saham, di obligasi. Tapi untuk yang investor jangka panjang, mereka akan menunda. Kenapa? Karena pertama adalah permintaan kan sedang turun, bukannya di Indonesia, seluruh dunia sedang mengalami penurunan permintaan. Yang namanya investasi itu akan tumbuh ketika ada permintaan. Jadi selalu antara permintaan dengan yang namanya investasi itu akan selalu berhubungan, Mbak. Nah sekarang sedang terjadi penurunan yang besar, sehingga rasa-rasanya untuk tahun ini nggak mungkin. Tahun depan juga kalau kita lihat mungkin pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 2-3% yang belum memungkinkan investor itu masuk. Jadi kalau saya lihat mungkin fokus sekarang adalah lebih pada bagaimana daya tahan yang dilakukan oleh perusahaan sekarang itu yang lebih dibangun gitu ya. Walaupun saya tahu di dalam RUU Cipta Kerja ini pertama adalah sebenarnya akan meningkatkan produktivitas. Itu benar, karena selama ini kalau mau jujur, aturan atau Undang-Undang 13 ini banyak yang hanya melihat pada UMP saja, tetapi tidak melihat produktivitas. Padahal ke depan tuntutan terhadap produktivitas itu penting ya. Yang kedua, ini kan era digitalisasi, di mana memang outsourcing itu ya nggak mungkin harus jadi pegawai tetap. Tapi model outsourcing itu juga akan menjadi model di mana digitalisasi itu akan terjadi di Indonesia lebih cepat gitu. Nah, jadi saya melihatnya sih ada penyesuaian dengan kondisi ekonomi yang akan berubah. Hanya masalah momentum dan komunikasi itu sebenarnya yang menjadi garis bawah. Lalu penjelasan yang lebih detail itu kan belum gitu. Sekarang ini seolah-olah hanya penjelasan secara umum saja gitu, sehingga ini menimbulkan kontroversi, Mbak. Jadi ini antara persoalan psikologis di masyarakat dengan momentum, itu sih dua hal itu yang saya rasa sekarang sedang terjadi, Mbak. Ya, momentum dan juga psikologi di masyarakat adalah kunci ya sebenarnya dari segala kekisruhan yang terjadi akhir-akhir ini. Kita tahan dulu, kita akan jeda. Mbak Afi dan juga Mbak Tina, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ya, kembali di Mitra Pagi Prime Time masih bersama juru bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal Tina Talisa dan juga pengamat ekonomi Mbak Afiliani. Dan kita ke Mbak Afiliani, saya ingin melanjutkan lagi tadi penjelasan Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita yang mungkin sebenarnya bisa jadi tidak mencapai target. Tapi Mbak Afi, apakah memang kita masih bisa optimis bahwa mungkin target realisasi PMA 2020 sebesar 817,2 triliun bisa tercapai melihat situasi pandemi dan ini kurang lebih 2-3 bulan lagi ini akan selesai? Saya rasa ini tidak ya. Tahun ini saja pemerintah dari Bu Sri Mulyani aja mengatakan mungkin kita bisa tumbuh sampai akhir tahun hanya sekitar 0,2%. Itu pun kalau sampai positif. Bisa jadi para pengamat juga mengatakan masih bisa negatif gitu. Nah, artinya dengan pertumbuhan sebesar itu saya rasa sulit ya untuk investor itu masuk ke Indonesia. Yang ada paling menyelesaikan yang sudah ada gitu. Jadi mereka sudah jalan, otomatis mereka lakukan
kelanjutannya. Tetapi kalau untuk yang baru sama sekali itu saya rasa nggak mungkin gitu. Pertama adalah masa pandemi ini belum selesai, berarti nggak mungkin ada orang kerja. Yang kedua adalah izin-izin juga, ini kan PP-nya belum Mbak. Bahkan saya tadi baru tanya, di balik aja belum keluar, baru versi 2 Oktober. Jadi versi yang 5 Oktober itu yang benar, tapi sampai hari ini juga belum. Jadi artinya bahwa ini masih panjang sebenarnya. Masih akan ada turunan dari PP, dari masing-masing kementerian, karena ini nanti juga tetap ada PP yang dikeluarkan dari masing-masing kementerian. Jadi nggak mungkin dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya keluar dari presiden saja, tapi nanti PP-PP-nya itulah yang masih panjang. Jadi saya lihat ini masih butuh waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, sebenarnya sebaiknya pada saat membuat PP ini melibatkanlah semua unsur stakeholder supaya tidak kesannya diam-diam gitu ya. Walaupun ini sudah lama digulirkan, tetapi begitu pengesahan ini kan seolah-olah kurang banyak melibatkan banyak pihak gitu. Nah inilah yang menimbulkan sebenarnya mudah untuk diprovokasi karena memang keterlibatannya sangat rendah. Buktinya sampai hari ini orang udah ribut dari balik aja belum keluar gitu. Nah berarti kan ini kayak semacam test the water kan. Nah nanti kalau yang nggak cocok baru dicoret. Nah seperti kata Pak Hamdi Muluk tadi, begitu udah rame, mana yang diramein nanti itu yang akan dicabut misalnya gitu. Nah itu kan nggak baik. Dalam namanya kebijakan publik itu sebaiknya juga melibatkan semua agar yang dikeluarkan itu menjadi kredibel. Kalau ini jadi nggak kredibel kalau ada yang dicabut nanti, gitu Mbak Yohana. Ya, bagaimana Mbak Tina menurut Anda terkait hal ini dan juga seperti apa jika memang masih ada investasi yang mangkrak, apakah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga akan bisa menyelesaikan itu? Jadi gini Mbak Ilhana, terkait dengan investor, sejauh ini kami di BKPM memastikan bahwa tidak ada investor yang keluar dari Indonesia, dan di sisi lain rencana investasi dari investor yang akan masuk ke Indonesia belum ada yang membatalkan. Yang ada adalah menjadwalkan ulang atau rescheduling. Terkait dengan target realisasi investasi 817 triliun itu adalah hasil revisi. Sebelumnya, sebelum pandemi 886 triliun. Dan hingga semester 1 sudah tercapai 49% atau 402 triliun. Dan kami meyakini di BKPM bahwa target tersebut kami optimistis akan bisa tercapai. Nanti pada akhir Oktober kami akan menyampaikan data realisasi investasi triwulan 3 dan kami meyakini akan ada kenaikan dibandingkan dengan kuartal kedua. Jadi Mbak Afi memang kalau dilihat dari target realisasi investasi, maka betul ada yang memang menyelesaikan investasi mangkrak. Nah ini yang penting juga Mbak Afi bahwa kita pahami investasi mangkrak ini biasanya urusannya dengan izin dan lahan. Jadi contoh, di BKPM pada saat Pak Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Kepala BKPM, terinventarisasi ada 708 triliun investasi mangkrak, yang sekarang sudah diselesaikan 413 triliun. Dan itu diantaranya sekarang sudah mulai justru melakukan proses konstruksinya. Contoh Mbak Afi, misalnya di Cikarang, mereka sebelumnya mangkrak 4-5 tahun. Tapi bahkan di masa pandemi, di bulan April melakukan pengecekan, sekarang mereka sedang proses konstruksi, dan nanti di bulan Oktober ini akan mulai masuk mesinnya, sehingga di tahun depan akan mulai produksinya. Kemudian di sisi lain relokasi investasi, ini kan Presiden seringkali mengingatkan bahwa jangan sampai jika ada relokasi investasi dari RRT, maka kita kemudian hanya menjadi penonton. Ini sudah kita buktikan bahwa di bulan Juni kemarin, pada tanggal 30 Juni, Presiden mengunjungi kawasan industri terpadu Batam, kita jelaskan bahwa ada 7 perusahaan yang sudah memastikan merelokasi usahanya ke Indonesia. Datang dari Korea Selatan, dari Taiwan, dari Jepang, dan juga dari Amerika Serikat. Dan itu sudah ada yang groundbreaking. Salah satunya di Subang, perusahaan audio sound system. Jadi sebetulnya kalau melihat optimisme, kita optimis bahwa target tahun 2020 ini akan tercapai, dan Undang-Undang Cipta Kerja akan menambah optimisme investor melihat Indonesia sebagai negara yang semakin kompetitif. Karena kita pahami bersama Mbak Afi ya bahwa dari sisi IODB atau kemudahan berusaha, peringkat kita ada di posisi yang semakin baik tiap tahun, dari 120 tahun 2015 sekarang 73. Memang mengalami stagnasi selama 2 tahun berturut-turut. Tapi salah satu indikator dalam IODB adalah kemudahan berusaha. Nah karena itulah kemudian penting bagi kita memperbaiki kebijakan agar kemudahan berusaha semakin baik, maka IODB akan makin membaik, dan karena itulah akan menjadi salah satu indikator investor akan makin tertarik masuk ke Indonesia. Jika kita bicara soal investor asing, tapi kalau kita kembali, PMDN di kuartal pertama ini menjadi penopang yang luar biasa. Betapa PMDN biasanya porsinya lebih kecil daripada PMA, kali ini menjadi lebih besar. Artinya memang kita harus melihat sekali lagi investasi itu tidak hanya asing,
tetapi juga dalam negeri, tidak hanya besar tapi juga kecil dan menengah. Baik. Terima kasih Mbak Tina, dan sedikit saja untuk penutup, Mbak Afi, silahkan untuk closing statement terkait dengan sejauh mana mungkin kita benar-benar memang harus lebih lihat kan bangkit dan indikator optimis. dari indikator PDB itu kan kita lihat dong investasi juga turun, hampir semua turun. Justru pemerintah yang berkontribusi besar terhadap pengeluaran ketika pandemi ini. Jadi menurut saya sih memang benar BKPM itu optimis ya, tapi memang kita harus juga realistis lah bahwa memang tahun ini tuh masih sangat berat kalau dilihat dari indikator ekonomi semuanya negatif ya. Nah memang harapannya adalah bisa tercipta lapangan kerja yang lebih banyak karena sekarang ini yang di PHK juga cukup banyak gitu. Jadi nggak seimbang. Lalu juga isu TKA ini mungkin perlu juga disampaikan karena orang hanya melihat TKA-nya makin banyak, tapi kita di dalam negeri banyak orang yang di PHK gitu. Nah ini juga mungkin harus lebih disosialisasikan gitu. Orang kan hanya melihat di satu daerah tertentu, tapi ini mempengaruhi juga image dari banyak orang gitu. Jadi ini masalah komunikasi, masalah juga pemberitahuan kepada masyarakat gitu. Jadi saya sih senang banget kalau bisa kita datangin investor asing. Yang banyak sekarang investor asing banyak, tapi di sektor perbankan, di sektor keuangan. Tapi yang kita ingin adalah di sektor pabrik yang bisa menciptakan lapangan kerja. Itu sih saya pikir yang perlu dicatat ya. Tapi saya menghargai lah BKPM Pak Bahlil sekarang tuh cukup membuat investor optimis ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Baik Mbak Afiliani dan juga Mbak Tina Talisa, terima kasih untuk waktunya sudah membahas dan juga mengulas. Sukses selalu apapun yang menjadi programnya, dan kita akan pantau bersama bagaimana perkembangan terkait dengan masa-masa penerapan UU Cipta Kerja ini. Terima kasih untuk waktunya bersama Metro Pagi Prime Time.